Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardianti, mahasiswa semester 1A dengan NIM 20101021087, Prodi Akuntansi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar manajemen dan organisasi, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah pengantar manajemen yang diambil oleh Ibu Rara Pratiwi, SPD MSI MM. 1. Definisi dan fungsi manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta penerapan prinsip dalam memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, informasi secara efisien atau efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Adapun beberapa pengertian manajemen dari berbagai ahli, yakni 1. Van Vel-Petersen. Manajemen berarti serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan sebuah tujuan. 2. Kreitner. Manajemen merupakan proses penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya secara efisien sesuai dengan perkembangan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan yang keempat, pengendalian. 1. Fungsi perencanaan atau planning adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana atau strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini sangatlah penting. Jika tanpa perencanaan, maka fungsi-fungsi yang lain tidak akan terlaksana atau tidak akan mencapai tujuan. 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan dari besar maupun kecil untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan keahlian masing-masing. Fungsi pengorganisasian ini bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai porsinya, sehingga dapat tercapai suatu tujuan bersama. 3. Fungsi pengarahan atau directing, yakni berupa segala tindakan yang dilakukan oleh semua anggota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja para anggota secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. 4. Fungsi pengendalian atau controlling, yakni untuk menilai suatu kinerja yang bertolak ukur pada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan atau perubahan apabila memang diperlukan. 3. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan atau tindakan dalam manajemen. Prinsip manajemen terbagi menjadi 14 prinsip, yaitu 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja bertolak ukur pada kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga semua anggota memiliki tugas dengan kemampuan masing-masing. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Setiap bagian memiliki wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. 3. Disiplin. Sikap disiplin sangat penting untuk ditanamkan bagi setiap karyawan, agar manajemen perusahaan berjalan dengan baik. 4. Kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab yang diperolehnya dalam struktur perusahaan. 5. Kesatuan pengarahan. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip pembagian kerja dan kesatuan perintah, yakni seorang karyawan harus diarahkan menuju sasaran sesuai wewenang yang ia peroleh.
6. Mengesampingkan kepentingan individu. Prinsip ini bertujuan untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 7. Penggajian. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. 8. Pemusatan. Manajemen dan otoritas memproses pengambilan keputusan harus seimbang dalam sebuah organisasi. 9. Hierarki atau sering disebut dengan tingkatan kehadiran dalam suatu organisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa harus ada garis jelas di bidang otoritas. Maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia mendapat tugas dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab. 10. Ketertiban. Setiap karyawan harus memiliki sumber daya yang tepat sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain tatanan sosial, lingkungan kerja pun harus aman, bersih, serta rapi. 11. Keadilan dan kejujuran. Prinsip ini terjadi pada nilai inti organisasi. Setiap karyawan harus diperlakukan adil dan setara. Yakni karyawan harus berada di tempat yang tepat untuk melakukan hal yang benar. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Prinsip ini merupakan penempatan dan pengelolaan personil harus seimbang dengan layanan yang diberikan. Seperti perubahan posisi pada karyawan harus dikelola dengan baik. 13. Inisiatif. Prinsip ini mendorong minat dan keterlibatan serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Inisiatif adalah sumber kekuatan bagi kemajuan organisasi. 4. Sarana manajemen merupakan syarat agar suatu usaha dapat mencapai hasil yang ditentukan. Sarana manajemen terbagi menjadi 6 komponen atau sering disebut dengan 6M, yaitu 1. Man atau manusia. Faktor ini penting untuk penentu dalam sebuah manajemen. Manusia sebagai penggerak dan pencipta. Sebab adanya manusia yang saling bekerja sama akan mempermudah mencapai tujuan. 2. Money atau uang merupakan alat tukar dan pengukur serta sarana yang tidak dapat diabaikan. Sarana ini berkaitan dengan seberapa besar uang harus ada untuk membiayai alat, tenaga kerja, dan hasil yang akan dicapai oleh organisasi. 3. Material atau bahan merupakan komponen dalam kegiatan manajemen. 4. Mesin. Dengan adanya mesin, kegiatan manajemen akan lebih dipermudah. Keberadaan mesin akan menekan biaya, menciptakan efisiensi, serta keuntungan perusahaan. 5. Metode atau metode adalah cara kerja pelaksanaan manajemen yang merupakan sebuah keharusan. Metode yang baik akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Dalam menjalankan metode diperlukan manusia yang profesional atau berkualitas. 6. Market atau pasar merupakan sarana penyaluran manajemen berupa penguasaan pasar. Dalam artian memasarkan produk merupakan faktor yang menentukan perusahaan. Dengan mempertimbangkan harga, kualitas, selera, dan daya beli konsumen. 5. Proses manajemen. Proses manajemen berkaitan dengan fungsi dasar manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Semua manajer yang bekerja pada berbagai macam organisasi harus bertanggung jawab pada keempat fungsi tersebut. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.